Jadi Zack itu adalah anak yatim yang hidupnya dari kecil udah berantakan. Tubuhnya penuh bekas luka, semuanya warisan dari masa これなん lalunya て yang どれが gelap. 早い。 Dia bahkan hampir mati kebakar hidup-hidup gara-gara ulah ayah tirinya sendiri. Gila sih, sekejam itu. Setelah kejadian itu, dia cuma dibungkus seadanya lalu dititipin ke panti asuhan ilegal. Bertahun-tahun Zack hidup bukan sebagai anak, tapi kayak alat. Kalau dia berani nolak atau nentang orang tua angkatnya, hukumannya langsung turun tanpa ampun. Nah, suatu hari pas dia disuruh buang sampah, Zack nemuin sesuatu yang bikin merinding, yaitu tengkorak yang terkubur di samping rumah. Dari situ dia sadar kemungkinan besar itu anak asuh lain yang juga jadi korban keganasan orang-orang di tempat itu. Dan sejak momen itu, pelan-pelan sisi kemanusiaannya kayak ikut terkubur juga. Sampai akhirnya, waktu dia nonton film tentang pembunuh yang ngincer korbannya di tengah hutan, ada sesuatu di dalam dirinya yang bener-bener tak terkendali. Akal sehatnya kayak udah nggak tersisa. Bukannya takut atau jijik, dia malah mutusin buat niru semua yang dia lihat. Dia masuk ke dapur, ambil pisau, lalu berdiri di atas ayahnya. Tanpa ragu, pisau itu ditusukkan. Semua penderitaan yang dia tahan selama ini akhirnya meledak di satu malam itu. Dia bunuh kedua orang tua angkatnya dan anehnya setelah itu dia ngerasa bebas, bahkan sampai nggak bisa nahan senyum. Setelah ninggalin tempat itu, Zack cuma jalan tanpa tujuan sampai tiba-tiba ada mobil yang nyimpratin air ke tubuhnya. Dia lalu turun buat minta maaf. Tapi begitu dia sadar Zack lagi megang pisau, suasana langsung berubah. Wanita itu mundur pelan-pelan merasa ketakutan. Dan lagi-lagi adegan film itu muncul di kepala Zack. Untuk kedua kalinya, dia cuma meniru apa yang pernah dia tonton. Malam itu Zack tidur nyenyak di dalam mobil, sementara pemilik aslinya tergeletak di tanah. Besok paginya, ada seorang pria tua yang menghampirinya. Kakek itu buta, jadi dia cuma nanya polos tentang orang tua Zack. Sempat terlintas di pikiran Zack buat menghabisinya juga. Tapi sebelum dia bergerak, perutnya malah bunyi keras. Kakek itu tanpa curiga justru ngajak Zack masuk ke rumah dan ngasih dia makan. Dan disitulah sesuatu yang baru mulai muncul. Entah itu harapan atau justru awal dari sesuatu yang lebih gelap lagi. 嫌だとは言っ Jadi si kakek ini sebenarnya nggak tahu sama sekali kenapa Zack bisa nyasar sendirian di tengah hutan. Tapi ya udah, dia tetap ngizinin Zack tinggal di rumahnya sampai nanti ketemu orang tuanya. Padahal jelas banget Zack nggak punya siapa-siapa. Nah, ini pertama kalinya dalam hidup Zack ada orang yang beneran baik sama dia. Saking nggak biasanya diperlakuin kayak gitu, Zack sampai heran sendiri dan nanya, "Kenapa sih kakek mau nolongin aku?" Jawaban si kakek simpel banget. Katanya dia cuma kesepian. Nggak ada teman ngobrol, nggak ada siapa-siapa di rumah. Jadi kehadiran Zack justru bikin dia senang. Sejak tinggal bareng kakek itu, pelan-pelan Zack mulai ngerasain yang namanya kehangatan keluarga. Hal yang selama ini enggak pernah dia punya. Suasananya tenang, hangat, dan untuk pertama kalinya dia merasa hidup terasa normal. 気持ちが収まらねえ。 Tapi suatu hari si kakek pergi tanpa bilang apa-apa. Waktu terus berjalan, langit makin gelap, tapi si kakek enggak juga balik. Padahal sebenarnya dia ninggalin surat di meja, bilang kalau dia cuma pergi ke toko roti. Masalahnya Zack enggak bisa baca, jadi ya dia nggak tahu apa-apa. Karena panik dan kepikiran macam-macam, Zack akhirnya keluar buat nyariin kakek itu. Dan seperti biasa, dia bawa pisau. Enggak lama, dia nemuin kerumunan orang dan polisi yang lagi nutupin jasad korban pembunuhan. Dan pas dia lihat lebih dekat, itu kakeknya.
Gak jauh dari situ ada sepasang pria dan wanita yang ternyata pelakunya. Mereka ngebunuh si kakek cuma buat ngambil dompetnya yang tebal. Zack cuma berdiri, natap mereka tanpa ekspresi. Tatapannya bikin si pria risih sampai berusaha nyingkirin wajahnya. Tapi sebelum mereka sadar apa yang terjadi, Zack langsung bergerak. Pria itu dijatuhin ke tanah dan dibunuh tepat di depan pasangannya. Dan gak lama kemudian si wanita juga dapat giliran yang sama. Malam itu Zack membunuh mereka sambil terus keinget kakeknya. Sejak saat itu dia bener-bener berubah. Dia jadi monster yang bisa ketawa di atas kematian orang lain. Dan tujuannya cuma satu, yaitu ngerusak kebahagiaan orang lain. Bikin mereka ngerasain putus asa yang sama kayak yang dia rasain. Beberapa tahun kemudian cerita pindah ke seorang gadis bernama Rachel Gardner. Dia lagi ada di rumah sakit buat pemeriksaan. Tapi entah gimana caranya, tiba-tiba dia malah terbangun di sebuah bangunan aneh yang enggak dia kenal. Pas Rachel muter-muter ngecek ruangan, dia nemuin coretan di dinding. Isinya pertanyaan aneh tentang siapa dirinya sebenarnya. Apa dia malaikat atau cuma tumbal? Rachel jelas bingung dan enggak ngerti maksudnya. Akhirnya dia masuk ke lift dengan harapan bisa keluar dari tempat itu. Tapi belum sempat lega, tiba-tiba terdengar suara pengumuman. Suara itu bilang ke para pemain buat siap-siap karena sudah ada seorang gadis yang akan dijadikan tumbal. Dan disitulah permainan mengerikan itu pun dimulai. Rachel akhirnya sampai di lantai paling bawah, tempat yang disebut area bermain. Namanya sih kayak taman hiburan, tapi vibes-nya jelas beda banget. Sepanjang lorong lantainya penuh noda darah. Di situ juga ada seekor burung kecil yang lagi terluka. Rachel sempat berhenti kayak mau nolongin, tapi belum sempat ngapa-ngapain, penghalang kayu di dekat situ mendadak hancur dan burung itu langsung mati di tempat. Dari balik reruntuhan muncul Zack dengan senyum dan tawa gilanya. Santai banget dia ngasih Rachel waktu 3 detik buat kabur, cuma 3 detik. Begitu hitungan dimulai, Rachel langsung lari sekencang mungkin. Wajahnya udah penuh putus asa dan entah kenapa ekspresi itu malah bikin Zack makin semangat buat ngebunuh dia. Rachel nyasar ke sebuah ruangan terbengkalai. Di sana ada peti mati dan menurutnya itu tempat paling masuk akal buat sembunyi. Tapi Zack udah curiga, dia masukin sabitnya ke tiap sudut peti mati itu. Ujung senjatanya hampir banget kena tubuh Rachel, tegang banget. Untungnya nggak ada suara, jadi Zack akhirnya mikir Rachel udah kabur ke tempat lain dan pergi nyari ke area lain. Kesempatan itu langsung dipakai Rachel buat keluar dan kabur lagi. Anehnya sebelum pergi jauh dia sempat balik ke tempat burung tadi. Tatapannya berubah, kosong banget. Tanpa panik dia ngeluarin jarum dan benang, lalu mulai memperbaiki tubuh burung itu seolah-olah bisa mengembalikannya seperti semula. Cara berpikirnya jelas enggak biasa. Tapi pas dia mau lega, Zack ternyata udah berdiri di belakangnya. Rachel cuma bisa ngindar sambil panik, pencet tombol lift berkali-kali. Detik-detiknya beneran tipis banget. Beberapa saat kemudian, lift berhenti di lantai 5. Tempat itu ternyata sebuah rumah sakit. Dan anehnya terasa familiar buat Rachel. Awalnya bikin deg-degan, tapi ternyata yang muncul adalah Daniel Daikens, atau yang biasa dipanggil Dani, seorang dokter yang dulu pernah merawat Rachel. Dani coba nenangin dia, katanya pembunuh yang ngejar Rachel nggak bisa masuk ke lantai ini. Soalnya di tempat itu ada aturan yang harus dipatuhi semua penghuni. Sementara itu Zack ternyata sadar kalau Rachel sempat memperbaiki burung yang udah mati itu. Bukannya ngerasa aneh, dia malah jadi makin tertarik. Di matanya Rachel jelas bukan gadis biasa. Di sisi lain Daniel Daikens alias Dani udah nungguin Rachel. Begitu lihat mata biru Rachel, dia langsung keinget sama ibunya yang udah meninggal. Dan entah kenapa dia jadi terobsesi banget pengen punya mata itu. Sampai-sampai rela ngelakuin apa aja.
ような美しい静けさが戻ってくるの。僕の母に似て。 Awalnya Dani pura-pura santai, tapi dia bilang ada barang yang ketinggalan dan minta Rachel ambilin di ruangan sebelah. Rachel nurut dan masuk ke sana, tapi yang dia lihat bikin merinding. Puluhan toples berjajar rapi, isinya bola mata manusia. Semua itu diambil Dani dari pasien-pasiennya sendiri. てる先生じゃない。逃げないと。 Pas nemu besi di sekitar situ, dia pakai buat congkel pintu secara paksa. Susah payah akhirnya kebuka. Tapi belum sempat lega, Dani tiba-tiba udah berdiri di belakangnya. Dengan tenang tapi menyeramkan, Dani bilang kalau ini lantainya, wilayahnya, dan dia nggak bakal ngebolehin mata seindah itu lepas begitu saja. Rachel memohon dilepasin. Dia bilang pengen balik ke orang tuanya. Tapi Dani malah bilang dia bakal bantuin Rachel ketemu keluarga karena mereka semua udah nunggu di neraka. Ucapan itu bikin ingatan Rachel tentang keluarganya tiba-tiba muncul lagi. Ekspresinya langsung berubah. Tatapannya jadi tenang, dingin, bahkan kayak cahaya bulan yang redup. Dani justru seneng lihat Rachel dalam kondisi putus asa kayak gitu. Buat dia, momen itu bikin mata Rachel kelihatan semakin indah. Sayangnya, momen romantis versi gilanya itu enggak bertahan lama. Tiba-tiba Zack muncul dari belakang dan langsung nyerang Dani. Enggak pakai banyak omong, Dani tumbang begitu saja. Lalu berdiri di depan Rachel. Sabitnya diletakkan di samping gadis itu, seolah-olah sekarang giliran Rachel. Tapi anehnya, Rachel nggak bereaksi apa-apa, nggak takut, nggak nolak. Di saat yang sama terdengar pengumuman. Suara itu bilang kalau Zack sudah masuk ke lantai penghuni lain tanpa izin. Artinya dia melanggar aturan dan sekarang statusnya jadi tumbal. Zack jelas nggak peduli, tapi dia tetap harus pergi dari situ. Dia langsung menuju lift dan bahkan sampai nendang pintunya buat buka paksa. Sementara itu, setelah ingatannya pelan-pelan balik, Rachel akhirnya sadar satu hal yang bikin merinding. Sebenarnya, dia merasa seharusnya sudah mati bersama keluarganya dulu. Dan dari situ, semuanya mulai terasa makin enggak normal. Dia akhirnya nyamperin Zack, terus dengan santainya malah minta dibunuh kocak. Buat Zack, itu tuh kata-kata paling aneh dan bikin ilfil yang pernah dia dengar. Tapi pas dipikir-pikir lagi, Rachel ini kayaknya masih ada gunanya juga. Akhirnya Zack ngajak dia buat kerja sama. Rachel bantu dia kabur dari tempat ini. Nanti sebagai gantinya, Zack bakal ngabulin permintaan Rachel buat dibunuh. Nggak lama mereka sampai di lantai 4 yang isinya hampir full kuburan. Nah, di situ tuh ada satu batu nisan yang bikin merinding karena ada nama Rachel Gardner terukir di situ. Nggak cuma itu, si penjaga lantai itu juga nyiapin hadiah buat Zack. Walaupun bentuknya lebih mirip tumpukan batu daripada sesuatu yang jelas. Pas lagi ngeliatin batu nisannya sendiri, Rachel sadar ada celah kecil di bagian belakang. Karena cuma dia yang bisa masuk, dia mutusin buat ngecek ke sana. Sementara itu, Zack disuruh cari jalan keluar yang mungkin ada hubungannya sama salah satu makam di situ. Terus Rachel lanjut masuk dan nemuin sebuah ruangan yang berisi surat buat dia. Isi suratnya itu agak creepy. Orang yang nulis ngaku jatuh cinta sama Rachel dan udah nunggu momen ini dari lama. Dia bahkan bilang udah nyiapin tempat spesial, tempat di mana Rachel bisa istirahat selamanya, alias kuburan tadi. Di sisi lain, Zack dari tadi malah fokus ke makam Rachel. Dia ngerasa batu itu nggak layak bikin sabitnya kotor, jadi dia pakai alat lain buat ngehancurinnya. Dari situ dia kepikiran buat sekalian ngehancurin semua kuburan di tempat itu. Anggap aja itu hiburan. Kocak. Tanpa disengaja, bongkahan batu yang dia hancurin jatuh ke tombol tersembunyi yang langsung ngebuka pintu ke ruangan lain. Di dalamnya penuh catatan tentang orang-orang yang pernah dibawa ke bangunan misterius ini dan salah satunya adalah Rachel. Di sisi lain, Zack malah ngacak-ngacak tempat itu habis-habisan, sampai yang tersisa cuma makamnya Rachel doang.
Dia sadar kalau sampai makam itu ikut dihancurin bakal jadi masalah besar buat dia. Akhirnya cangkulnya dilempar aja gitu. Pas Rahel balik, dia nunjukin sebuah catatan tentang seseorang bernama Isaac Foster. Rahel mulai ngebacain isinya tentang masa lalu Isaac yang dititipin di panti ilegal. Sampai akhirnya ada kejadian tragis di mana dia ngebunuh orang tua angkatnya sendiri. Tanpa basa-basi, Zack langsung ngaku kalau dia itu adalah Isaac Foster. Terus dia penasaran gimana reaksi Rahel setelah tahu semua itu. Tapi Rahel santai aja. Dia bilang gak takut sama sekali. Hal itu langsung bikin Zack keinget sama seorang wanita yang dulu pernah ngomong hal yang sama. Waktu itu, wanita itu juga bilang gak takut dan malah nganggep Zack sebagai pria sejati. Tapi begitu ada kesempatan, dia langsung kabur. Yang artinya semua omongannya cuma bohong doang. Sejak saat itu, Zack jadi benci banget sama orang yang suka bohong. Dan dia gak bakal ragu buat ngehabisin mereka. Habis denger cerita itu, Rahel malah kepikiran buat kabur juga. Pengen ngulang hal yang sama kayak wanita tadi. Zack langsung sadar yang dia hadapin ini bukan orang biasa. Kesel, dia akhirnya ngehancurin makam Rahel dan ngingetin kalau Rahel bakal mati nanti kalau mereka berhasil keluar dari tempat ini. Buat buka jalan keluar, Rahel nyuruh Zack nyemplung ke air yang kelihatannya ada mekanisme tersembunyi di dalamnya. Kelihatan banget kalau Rahel masih kesel karena makamnya udah dihancurin. Tapi Zack nggak punya pilihan lain selain masuk ke air yang baunya enggak banget itu. Di situ Zack sempat mikir, kalau Rahel emang pengen mati, kenapa nggak bunuh diri aja sekalian? Tapi menurut Rahel, bunuh diri itu dilarang sama Tuhan dan termasuk dosa besar. Jadi dia nggak mau ngelakuin hal itu. Pas Zack lanjut jalan, tanpa sengaja dia nginjek tombol yang ngebuka pintu di tempat lain. Sementara Rahel ngecek area itu, dia nemuin surat lagi sama setangkai bunga mawar. Tapi belum sempat lama, lampu tiba-tiba mati. Dan dari kegelapan itu muncul penghuni lantai ini, yaitu Eddie, si tukang gali kubur. Kalau dibandingin sama Zack, Eddie ini jelas lebih tahu banyak soal Rahel, mulai dari keluarganya sampai keinginannya buat mati. Makanya dia ngerasa dialah yang paling pantas buat ngabulin permintaan itu. Karena menurut dia, Zack terlalu bego buat urusan kayak gini. Ya, Zack. Eddie terus neken Rahel, nyudutin dia sambil ngebujuk supaya mau milih dia. Di sisi lain, Zack cuma bisa dengar percakapan mereka dari ruangan sebelah. Sampai akhirnya Eddie ngasih pilihan terakhir, kamu mau dibunuh sama Zack atau mati sama gue? Pas Rahel hampir aja milih Eddie, tiba-tiba Zack nyela. Dia bahkan sampai bersumpah ke Tuhan kalau dia sendiri yang bakal ngebunuh Rahel dan gak bakal ngebiarin siapapun ngambil jatahnya. Jelas aja Eddie langsung kesel berat. Dia nggak terima Rahel lebih milih Zack. Padahal tadinya dia niat ngebunuh Rahel dengan cara yang enggak nyakitin. Tapi sekarang semua itu udah nggak berlaku. Dia bakal ngebunuh Rahel dengan cara apapun, walaupun harus ngadepin Zack terlebih dahulu. Nggak mau cuma diem, Zack nyuruh Rahel buat cari cara biar lampunya nyala lagi. Dia sendiri bakal lawan Eddie dengan mata tertutup, ngandelin instingnya saja. Tapi ternyata Eddie bukan lawan sembarangan. Dia malah ninggalin Zack dan langsung nyari Rahel yang lagi sembunyi di belakang makamnya sendiri. Begitu ketemu, Rahel langsung dilumpuhin dan dilempar ke dalam peti mati. Buat Eddie, itu pemandangan yang indah banget. Tapi sebelum semuanya berakhir, Rahel berhasil bikin Eddie kehilangan penglihatannya. Dia dorong Eddie terus cepet-cepet ngambil remote yang satu buat nyalain lampu lagi. Dan Eddie pun terkubur di tempat yang dia gali sendiri.
Akhirnya dia nemuin pintu lift tersembunyi di samping makamnya dan bersiap buat lanjut pergi. Akhirnya mereka sampai di lantai 3 dan baru masuk aja udah langsung ribet. Jalan mereka ketutup jeruji besi, sementara kuncinya nggak kelihatan di mana-mana. Sebenarnya Rahel punya alat buat ngebukanya, tapi belum sempat dia ambil. Zack yang udah nggak sabaran nyuruh Rahel nutup telinga karena dia mau buka paksa. Tapi bukannya kebuka, mereka malah disambut hujan peluru dari penghuni lantai ini. Ternyata dari tadi Catherine udah ngintip mereka lewat layar. Dan dia malah kagum karena mereka masih bisa hidup sampai sekarang. Dia juga kelihatan udah nggak sabar buat ngasih hukuman ke Zack. Akhirnya pintunya dibuka, bukan buat nolong, tapi biar mereka lanjut ke rangkaian hukuman berikutnya. Begitu masuk lebih dalam, mereka disuruh foto kayak penjahat beneran. Rahel coba ngarahin biar hasilnya bagus. Sementara Zack, ya asal pencet aja. Sepanjang jalan, banyak coretan aneh yang ternyata jadi gambaran hukuman apa yang bakal mereka hadapi nanti. Catherine terus ngomporin emosi Zack lewat omongannya. Sampai akhirnya Zack nyeret Rahel masuk ke ruangan hukuman pertama. Di sana ada banyak banget manekin yang disusun ngadep ke satu kursi. Zack duduk di kursi itu dengan santai, kayak raja lagi duduk di singgasananya. Tapi ternyata itu kursi listrik. Tiba-tiba muncul layar yang nampilin Catherine. Gayanya kayak host acara gede. Dia bilang kalau Rahel harus nyelesain teka-teki kalau mau nyelamatin Zack. Tapi di saat yang sama Zack tetap disiksa. Buat hiburan juga buat penonton misterius itu. Pas Zack mulai kesakitan dan ngeluarin suara yang enggak enak didengar, Rahel coba mikir ulang petunjuk dari Catherine. Dia sadar sesuatu, kalau nggak ada penonton berarti pertunjukannya juga bakal berhenti. Pas Rahel mau ngecek kondisinya, Zack tiba-tiba bangun dan marah karena ngerasa kelamaan ditolong. Oh, nggak bersyukur loh. Nggak lama mereka masuk ke ruangan tertutup yang langsung kekunci. Nggak ada jalan keluar, karena tempat ini emang udah didesain khusus sama Catherine. Tiba-tiba gas beracun keluar dari segala arah, maksa mereka buat berbagi satu masker. Di dalam ruangan itu ada mayat yang kelihatan mencurigakan, dan bener aja di baliknya ada tulisan yang nyuruh mereka pakai timbangan di atas meja. Rahel langsung ambil kaki mayat itu dan naruh di sisi timbangan biar seimbang. Tapi anehnya, walaupun timbangannya udah pas, pintunya tetap nggak kebuka. Di situ Rahel baru ngeh, ternyata petunjuk tadi cuma jebakan buat ngebuang waktu mereka. Efek gas beracun mulai kerasa banget di tubuh Rahel. Ngelihat itu, Zack langsung ngasih maskernya dan nyuruh Rahel tetap fokus cari jalan keluar, karena mereka harus bisa kabur bareng. Pas Rahel lihat sekeliling lagi, dia nemu celah kecil di atas. Tanpa mikir panjang, Zack langsung melempar Rahel ke atas sana. Di situ Rahel nemuin kartu yang ternyata jadi kunci buat buka pintu. Dia langsung kasih ke Zack, soalnya kondisinya udah makin lemah. Tapi bukannya dipakai, Zack malah ngehancurin kartu itu. Di situ rasanya harapan buat kabur langsung hancur juga. Tingkah yang bodoh Zack malah jadi hiburan buat Catherine. Dan sebagai bonus, dia nambahin gas yang lebih mematikan biar mereka cepet koit. Rahel sebenarnya punya cara buat keluar, tapi caranya cukup nekat dan beresiko. Zack sih nggak peduli, yang penting bisa lolos dan sekalian ngabisin si Catherine. Akhirnya Rahel ngeluarin baterai dari kantongnya dan bikin semacam pemantik buat ngebom tempat itu. Ledakannya gede banget, tapi mereka berdua selamat karena sempat ngumpet di dalam lemari besi. Walaupun berhasil keluar, efek gasnya masih kerasa banget. Mereka akhirnya cari tempat yang enggak kena pantauan kamera buat istirahat sebentar. Pas lagi istirahat, Zack sempat mimpiin masa lalunya. Waktu dia masih di panti asuhan, dia diperlakukan buruk, dikasih makan sisa, tidur kedinginan, sementara pengasuhnya santai nonton TV di ruangan yang hangat. Zack. どこで道草していたの？うるせえ！あんたたち、ずいぶんおかしな約束をしているのね。 Nggak lama mereka lanjut ke ujian berikutnya. Aturannya simpel, yaitu satu orang jawab pertanyaan, yang satu lagi ngikutin instruksi.
Rahel ambil kertas soal matematika, terus pakai jawabannya buat nemuin kata di sebuah buku. ソファー Dari situ Rahel nyuruh Zack buat mindahin boneka pria tua ke depan TV. Kedengarannya sih gampang, tapi buat Zack ini berat banget. Soalnya rumah dan boneka-boneka itu ternyata replika masa lalunya. Kayak sengaja dibuat-buat ngacak-ngacak mental dia. Walaupun begitu, Zack masih berusaha nahan emosinya dan tetap ngikutin arahan Rahel. Sampai akhirnya di tahap terakhir dia disuruh mindahin boneka kecil keluar, seolah-olah lagi buang sampah. Dan disitulah Zack keinget lagi momen yang enggak bisa dilupain, yaitu tempat dimana dia pernah nemuin tengkorak anak panti lain. Setelah permainannya kelar, Zack langsung ngambuk dan ngehancurin semua replika itu. Sambil emosi dia juga bersumpah bakal ngabisin Catherine. Masuk ke ujian berikutnya, akhirnya Catherine muncul langsung di depan mereka untuk pertama kalinya. Dia nunjukin 2 suntikan. Yang satu isinya vitamin dan satunya lagi adalah racun. Catherine udah tahu soal janji konyol mereka dan jelas dia nggak mau mereka bisa keluar bareng. Begitu Catherine pergi, mereka mulai nebak-nebak mana suntikan yang aman. Tapi satu hal yang pasti, Zack pengen Rahel tetap hidup. Jadi tanpa mikir panjang, dia rebut suntikan dari Rahel dan langsung pakai dua-duanya sekaligus. Nggak lama efek racunnya langsung nyebar ke seluruh tubuh Zack. Perlahan dia berubah jadi dirinya yang dulu, versi yang ngebunuh cuma buat senang-senang. Rahel sendiri nggak masalah kalau harus mati di situ, tapi dia ngingetin Zack kalau dia udah janji sama Tuhan buat ngebunuh Rahel setelah mereka keluar. Anehnya, walaupun cuma sebentar, Zack masih bisa nahan dirinya. Dia bahkan sempat minta ke Rahel supaya jangan biarin dia ngebunuh Rahel di tempat itu. Tapi habis itu kesadarannya benar-benar hilang. Yang tersisa cuma dorongan buat ngebunuh. こうすりゃいいんだ 今だけザックに殺させない Zack langsung ngejar Rahel sampai ke area ujian selanjutnya. Kali ini Rahel kejebak karena ada penghalang. Nggak bisa kabur kemana-mana. Pas Zack hampir aja nyerang, tiba-tiba tangannya kena tembak. Ternyata itu jebakan dari si Catherine. Awalnya Catherine pengen nembakin mereka berdua dan lihat siapa yang bertahan. Tapi sekarang dia nemuin hiburan yang lebih seru. Dia ngasih pistol ke Rahel dan nyuruh mereka saling bunuh di depan dia. Sementara itu Zack udah nggak bisa ngontrol dirinya sama sekali. Apalagi pas dia lihat Rahel senyum. Itu malah bikin dorongan buat ngebunuh makin kuat. Tapi bukannya nyerang Rahel, Zack malah milih nyakitin dirinya sendiri buat nahan hasrat itu. Catherine jelas kecewa sama pertunjukan ini. Dia jalan mendekat, bahkan sempat ngejek Zack dengan santai. あなたは罪人のなり損ないだないわやめてあら今度は撃てるかしら Tapi Catherine santai saja karena dia tahu pistol yang dipegang Rahel itu kosong. Dia pun ngeabaikan Rahel dan lanjut main-main sama Zack. Tanpa dia sadari, Rahel ternyata masih nyimpan pistol lain di dalam kantongnya. Dari awal, Catherine ngira Rahel cuma gadis biasa yang dimanfaatin oleh Zack. Tapi ternyata dia salah besar, Rahel juga punya sisi gelapnya sendiri. Dan karena itu, Catherine ngerasa Rahel juga pantas dapat hukuman kayak para pendosa lainnya. Pas Catherine mau nekan tombol buat lanjut ke tahap berikutnya, tiba-tiba Zack bangkit dan langsung nyerang dia. 現実だ目覚ませや